Kasus Agus Salim, uang donasi, dan konflik yang melibatkan Novi Pratiwi, Denny Sumargo, serta Farhad Abbas menjadi topik hangat yang penuh liku. Berawal dari niat baik untuk membantu korban penyiraman air keras, masalah ini berubah menjadi drama hukum dan perdebatan publik. Polemik ini menyentuh isu transparansi, kepercayaan, hingga etika dalam pengelolaan donasi. Bagaimana kisah ini bermula hingga menjadi perhatian nasional? Mari kita lihat secara lengkap. Agus Salim adalah korban penyiraman air keras yang hidupnya berubah drastis. Matanya rusak, penglihatannya hilang, dan kondisinya bikin banyak orang tersentuh. Kisahnya jadi viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat yang simpati. Melihat situasi ini, Novi Pratiwi, seorang aktivis sosial, tergerak untuk membantu Agus. Ia membuka penggalangan dana untuk membiayai pengobatannya. Ya, saya kepengennya dirawat di rumah sakit supaya mata saya masih bisa melihat, karena masih ada harapan saya rasa di mata saya, gitu kan. Saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus, mohon Mbak Novi. Iya. Nanti kita bantu ya dari yayasan ya. Melalui Yayasan Novi Pratiwi, donasi terkumpul sekitar 30 juta. Karena dana ini masih kurang banyak untuk biaya operasi, maka Novi meminta bantuan Denny Sumargo untuk mengundang Agus ke podcast Curhat Bank milik Densu untuk mempromosikan penggalangan dana yang dibukanya. Tujuannya adalah agar lebih banyak orang mengetahui kisah Agus, sehingga donasi yang terkumpul bisa mencukupi untuk membiayai pengobatannya. Dalam podcast tersebut, Agus menceritakan kisah tragisnya sebagai korban penyiraman air keras, yang membuat matanya rusak dan membutuhkannya dana besar untuk operasi. Kayaknya Agus selalu berharap sih Pak, ada orang baik yang bakal bisa nolong Agus gitu, bisa ngeliat. Jadi Agus pengen ngeliat lagi aja udah gitu? Udah, itu aja. Jadi Agus gak mikirin kayak muka Agus seperti apa, keadaan badan Agus seperti apa. Butuh apa-apa, pasti ada yang bantu. Saya siap. Amin ya Allah. Ya. Makasih Bapak. Sama-sama. Semoga Bapak nanti dibalas sama Allah kebaikannya. Sudah. Donasi yang terkumpul luar biasa besar, sekitar 1,5 miliar. Uang itu langsung ditransfer ke rekening pribadi Agus. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja, tapi tidak lama kemudian muncul tanda tanya. Kenapa pengobatan Agus nggak maksimal? Terungkap bahwa Agus menggunakan sebagian besar uang itu untuk keperluan pribadi, seperti transfer ke keluarga, 90 juta ke bibi, 250 juta ke istri, 50 juta ke saudara. Hal ini bikin publik mulai curiga soal ketidaktransparan. Sebagai orang yang membantu menggalang donasi, Novi merasa bertanggung jawab terhadap para donatur. Ia meminta Agus untuk mengembalikan sisa uang donasi ke yayasannya, supaya pengelolaan lebih transparan dan fokus ke pengobatan. Tapi Agus nggak setuju. Menurut dia, uang itu adalah haknya, karena diberikan langsung oleh donatur, bukan lewat Novi. Ketika muncul petisi yang menuntut Agus mengembalikan dana donasi, Farhad Abbas dihubungi untuk menjadi kuasa hukum Agus. Tujuan utama Farhad adalah membela hak Agus atas donasi tersebut, dengan argumen bahwa donasi dikirim langsung ke rekening Agus, bukan melalui pihak lain, sehingga sepenuhnya menjadi haknya. Ia juga melaporkan Novianti atas dugaan pencemaran nama baik, dan pemerasan setelah dana tersebut dipindahkan ke Yayasan Novi untuk transparansi. Tapi saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipitnah menilap uang.
donasinya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Dapat bantuan banyak, nggak dipakai aja duitnya. Nanti kita yang kena, kita yang nge-up videonya, kita yang ngangkat nama Mas Agus. Yang 100 juta itu dipakai untuk utang bayar rumah dari Wawa. Itu di luar dari pengobatan Mas Agus. Denny Sumargo, yang ikut mempromosikan donasi lewat podcastnya, mencoba jadi penengah. Denny bilang, Agus punya hak atas uang itu, tapi tanggung jawab ke donatur juga nggak bisa diabaikan. Untuk menengahi, Denny menawarkan solusi. Sisa uang donasi dikelola Novi. Sementara Denny bahkan bersedia mengganti uang yang sudah Agus pakai. Karena semua punya tujuan sama-sama ingin yang baik buat Agus. Benar, betul. Mbak Novi tujuannya baik buat Mas Agus. Benar. Kalian keluarga tujuannya baik buat Mas Agus. Iya, betul. Tapi di sini kan yang menjadi poin paling besar adalah uang yang kalian dapat itu adalah amanah. Benar, itu Untuk amanah. pengobatan. Betul. Mbak Novi ini bebannya besar juga. Ngomong sama Mbak Elmi tentang donasi berapa 1,5, saya kaget lah. Loh. Mbak. Donasi pada saat di telepon ya Mbak, betul ya? Ternyata donasi udah 1,5. Tunggu, yang 500 belum. juta ini informasi dari siapa? Dari Mbak Wulan. Nah, setelah itu informasi dari istrinya Mbak Jeda Elmi. 1 hari. Jeda 1 hari jadi 1,5. Iya. Betul, itu betul ya? Sebenarnya waktu dapat info yang 500 itu emang udah lebih dari itu sih. Tapi Oh. tepatnya berapa itu belum saya cek lagi. Oke, berarti ada kesalahan informasi dari Mbak Wulan sama Mbak Iya, Mbak Elmi iya. ya? Soalnya juga dari pesan Bang Agus kan jangan sembarangan kasih berapa-berapa, takut gimana-gimana. Soalnya uangnya banyak banget kan gitu. Oke, tahan dulu. 300 Gitu kan? di malam itu juga itu banyak banget itu emang. Banyak masuk. Iya, Kaget kamu? Kaget Iya, banget kaget banget. dianya. Kamu gak nyangka kan? Nggak nyangka. Penonton saya sebaik itu. Iya, benar. Sebaik itu. Begitu masuk begitu banyak, Oh. apa yang ada di pikiranmu tentang uang itu? Wah, aku langsung rasanya tuh kepengen cepet-cepet nih mencari jalan yang terbaik lah gitu ke Wawa, Oke. ke istri Agus gitu kan. Oke sih ya. Iya nggak apa-apa. Kamu anaknya Bu Wawa kan? Yang dari tadi kita sebut namanya. Jadi katanya kamu sempat dihubungin setelah tadi ngikutin kan ceritanya. Terus katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai. Dari awal, nggak Bang. ngomong. Itu betul? Kalau aku emang nggak ngomong. Tadi kan niatnya emang Abah sendiri yang mau bicara sama Teh Maaf, Novi. Abah siapa? Aku Abah. Oh, bapaknya Mas Agus. Karena kan sebenarnya itu udah ranahnya Abah gitu. Katanya Abah sendiri yang bakal ngomong gitu. Jadi kamu tidak mau ngomong walaupun kamu sudah tahu karena kamu takut salah ngomong. Maksudnya begitu? Iya, karena kan Abah sendiri katanya mau ngadepin tenang Abah yang bakal Bicara. Tapi kamu sebenarnya udah tahu uangnya itu dipakai untuk membayar. tahu. Udah tahu. Berarti kamu menutupi ya? Di sana ternyata ada pemindahan dari donasi Agus dari rekening Agus ke yayasan gitu, dengan alasan kata Pak Geri nanti biar dimonitoring, maksudnya diatur sama yayasan gitu, Yeah. untuk memantau pengeluaran Agus Yeah. gitu. Di awal sih memang Agus gak terima kok bisa kayak gini gitu. Sebentar dulu diklarifikasi. Pada Iya. saat pemindahan itu obrolan kita berdua ya Bang, untuk diamankan di take over di yayasan kita. Gitu betul ya Bang? Iya. Ya jangan sampai nanti seolah-olah aku yang mengambil action ini semua gitu. Saya Enggak lurusin sih, ya. Iya, enggak sih Pak Geri. Jadi ada kemarin cerita. waktu Novi cerita ke saya koordinasi sama Mbak Novi. Iya. Ini saya terlibat. Saya bilang kalau ada kondisi kayak begini, kalau belum jelas uangnya amanin. Maaf ya. Iya, Kenapa diamanin? Karena itu uang amanah. betul. Saya jaminkan saya tidak akan ambil, Novi tidak akan ambil. Kalau Novi sampai ambil, saya sikat dia. Iya. Ini Mas Denny yang bicara. Iya. Dan saya sikat dia, uang 1 miliar yang diambil saya kasih ke Anda dari uang saya. Enak kan? Iya. Agus, yang didampingi oleh Farhad Abbas sebagai pengacaranya, merasa nama baiknya dicemarkan karena dianggap nggak amanah dalam menggunakan uang donasi. Di sisi lain, Novi juga merasa diserang karena niat baiknya malah dianggap mencampuri urusan Agus. Di tengah konflik ini, donatur yang kecewa mulai membuat petisi. Isi petisinya jelas, mereka meminta agar uang donasi Agus dialihkan ke pihak lain yang benar-benar membutuhkan atau dikembalikan ke donatur. Banyak donatur merasa Agus tidak amanah. Petisi ini makin memperbesar tekanan terhadap Agus dan memperkeruh konflik.
Kasus Agus air keras viral di media sosial seiring dengan munculnya petisi dari masyarakat. Petisi itu mendesak Agus mengembalikan donasi yang telah diberikan kepadanya. Pasalnya Agus diduga menyelewengkan uang donasi yang berjumlah 1,5 miliar rupiah. Seorang pria korban penyiraman air keras bernama Agus viral lantaran diduga membagi-bagikan uang donasi kepada keluarganya bukan untuk pengobatan. Berkaitan dengan hal ini muncul petisi untuk mengembalikan donasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap Agus. Para donatur merasa bahwa Agus tidak menggunakan uang donasi sebagaimana mestinya. Petisi yang dimulai sejak 19 Oktober itu sudah ditandatangani lebih dari 61.000 orang pada hari ini. Sebagian besar netizen pun menuliskan komentar serupa pada petisi tersebut. Mereka menyebut Agus menyalahgunakan donasi sehingga menuntut Agus mengembalikan uang donasinya. Hingga sekarang, konflik ini belum selesai. Agus tetap kukuh pada pendiriannya bahwa uang donasi adalah haknya, sedangkan Novi terus berjuang untuk menunjukkan bahwa ia hanya ingin transparansi. Denny Sumargo masih berusaha netral, tapi posisinya makin sulit. Publik pun terpecah, ada yang mendukung Agus, tapi banyak yang kecewa dengan cara uang itu digunakan. Kisah Agus Salim dan uang donasi 1,5 miliar meninggalkan banyak pelajaran. Niat baik tanpa pengelolaan yang jelas bisa berujung pada konflik. Transparansi, komunikasi yang baik, dan rasa saling percaya adalah kunci utama dalam aktivitas seperti penggalangan dana. Publik kini belajar lebih banyak tentang pentingnya akuntabilitas. Sementara pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijak. Pada akhirnya, semangat membantu sesama tidak boleh hilang, meskipun perjalanan kasus ini telah membayangi niat mulia tersebut. Kasus Agus Salim mengajarkan bahwa transparansi dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap aksi sosial. Ketika kepercayaan ini runtuh, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga mencoreng niat baik seluruh pihak yang terlibat. Hingga kini, konflik ini masih berlanjut tanpa solusi yang jelas. Namun harapannya semua pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah demi kebaikan bersama. Kasus ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan. Ketika transparansi diabaikan, dampaknya nggak main-main, bisa bikin publik hilang simpati. Kalau menurut kamu, apakah uang itu sepenuhnya hak Agus, atau memang harus dikelola lebih transparan?